Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah lama nggak bikin konten ya. Oke, jadi perkenalkan, nama saya Agung ya. Yang saya mencetuskan ide Tarekat Al-Mahdi ya, dimana sebenarnya kaidahnya itu adalah masalah adalah disebabkan oleh kita yang melanggar Al-Quran dan hadis gitu. Jadi ketika kita melakukan Al-Quran dan hadis, maka kita akan memunculkan masalah gitu dalam hidup kita gitu. Dan itu banyak sekali buktinya gitu. Setelah saya perhatiin ya, baik itu masalah diri saya sendiri maupun masalah orang lain ya, terutama artis yang saya perhatikan gitu. Ketika mereka mendapat masalah, saya tuh iseng gitu. Gak mungkin Allah itu tiba-tiba memberikan masalah gitu. Gak mungkin. Kenapa? Karena ada di surat Yunus ayat 44 bahwa Allah dan Rasulnya ya tidak pernah menzalimi hambanya. Jadi hambanya sendiri. Jadi kita sendiri yang menzalimi diri sendiri gitu. Ya buktinya apa? Buktinya banyak. Misalnya kayak ya sorry ya kalau saya sebut nama ya, tapi ini demi kita dapat memetik pelajaran gitu. Misalnya artis yang kemarin nih, bukan artis ya, itu yang Nia Kurniasari yang penjual gorengan ya, karena dia tuh malam-malam jualan gorengan sendirian, akhirnya terjadi kan kasus pembunuhan, perkosaan terhadap dirinya. Nah, saya agak kurang setuju gitu dengan kata-kata bahwa alhamdulillah dia begitu sehingga akhirnya dia sekarang masuk surga gitu. Menurut saya itu gimana ya, saya tuh nggak susah menerima itu gitu. Jadi kan itu takdir buruk, masa kita alhamdulillah gitu. Jadi ada yang kurang pas gitu dengan pemikiran itu gitu. Nah, lalu setelah saya cek, karena dia mengalami takdir buruk, pasti ada yang dilanggar. Apa? Nah, ternyata ada hadisnya guys. Ada 2 hadis yang ya tidak sengaja dilanggar gitu ya. Yang pertama, hadis bepergian malam. Jadi ada hadis yang kurang lebih isinya, andaikan seorang itu tahu betapa bahayanya bepergian malam hari, ini saya tidak akan memperbolehkan, intinya begitu ya, kurang lebih redaksinya begitu. Nah, yang terus hadis yang kedua, bepergian satu orang adalah satu setan, bepergian 2 orang adalah 2 setan, dan bepergian 3 orang adalah rombongan. Jadi di situ kan minimal 3 ya kalau bepergian. Nah, kebetulan ya ini melanggar 2 hadis itu. Jadi dia sendirian dan malam-malam ya. Jadi dia melanggar itu. Jadi minimal seharusnya dia itu tidak sendiri, misalnya bertiga ya. Bertiga, dan dia misalnya jualannya sampai sore aja gitu, nggak sampai malam. Jadi begitu ya. Lalu ya intinya begitu. Jadi karena ada yang dilanggar maka terjadi takdir buruk. Itu guys. Ya. Walaupun ya memang mungkin teman-teman berpikir ya bahwa tidak semua orang yang berpergian sendiri malam itu kena masalah. Ya memang tidak gitu. Memang tidak selalu kena masalah karena tapi maksudnya ada potensi gitu ya, akan ada potensi masalah, bukan disebutnya pasti kena masalah gitu kan, tapi akan ada potensi kena masalah gitu. Dan memang itu masuk akal ya, karena malam itu bisa ada begal gitu kan, bisa ada macam-macam ya kejahatan kalau malam gitu. Dan itu kan masuk akal ya, kalau misalnya kita bepergian bertiga gitu, itu memang masuk akal gitu, lebih aman gitu kan dibanding kita sendirian gitu. Begitu guys. Walaupun ya menurut saya itu sangat masuk akal, tapi ya ternyata beberapa orang ada yang tidak
selalu berpendapat gitu kan. Ya menurut saya aneh, tapi ya it's okay mungkin ya orang beda-beda lah cara berpikirnya gitu guys. Lalu bukti lain ya masalah itu dari kita yang melanggar Al-Quran hadis, misalnya yang kemarin tuh yang viral tuh di Deddy Corbuzier ya, yang dia minum minuman keras lalu terjadi kebutaan permanen ya. Nah itu kita tahu lah ya bahwa alkohol itu, minuman keras tuh dilarang ya dalam Al-Quran ya. Miras itu ya dilarang, khamr di surat Al-Maidah ayat 90 ya. Di situ disebutkan judi, minum minuman keras, lalu mengundi nasib, itu semua dilarang, dan jika kita menghindari itu kita akan beruntung, disebutkan begitu. Nah, jadi walaupun misalnya ada orang yang lain itu ya, dia pecandu alkohol yang garis keras gitu, walaupun dia kelihatannya sehat-sehat aja ya, tapi memang tidak selalu begitu sih memang. Cuma kan ada potensi gitu, ya jangan sampai misalnya kita mencoba sendiri membuktikan benar nggak sih gitu, ya kan aneh gitu. Masa dia karena minum alkohol jadi buta, masa sih? Gue pengen buktiin, ya masa begitu gitu kan. Ya udah jelas memang alkohol itu ya buruk gitu, bahwa Nabi pun, saya pernah baca ya, katanya alkohol itu ada kebaikannya ya, cuma mudorotnya itu lebih besar gitu. Jadi anggapnya itu mudorot gitu, walaupun memang ada kebaikannya gitu guys. Ya kan, terbukti bahwa kalau kita melanggar Al-Quran hadis, maka kita akan kena masalah. Lalu apa lagi ya? Ini kisahnya apa sih tuh? Bukan mualaf ya, Kodenis ya. Nah, saya mengutip kisahnya juga ya. Jadi Kodenis ini kan bandar judi yang dulunya bandar judi yang lumayan cuan gitu ya. Dia banyak duit lah dari situ. Terus suatu ketika dia ngecek gitu bandar judi yang lain yang senior gitu kan. Dia ngecek bandar judi yang lain yang senior, dan dia kaget ketika dia melihat bahwa senior-seniornya para bandar judi itu aneh-aneh masalahnya gitu. Misalnya gini, dia ngecek katanya ya ke bandar judi yang satu, mana si Anu katanya, dia di penjara katanya. Oke, terus dia ngecek bandar judi lain yang senior, mana si Anu, anaknya ini kena narkoba katanya. Terus dia ngecek lagi bandar judi yang lain yang senior, mana si Anu kena HIV katanya. Jadi dia melihat bandar judi senior yang secara materi banyak uangnya gitu ya, tapi kok tidak harmonis kehidupannya gitu. Jadi dia di situ merenung, dan katanya beliau melihat ceramahnya Hakim, dan dia memutuskan untuk keluar, maksudnya mengakhiri usaha bandar judinya gitu. Di situ kan terlihat ya bahwa dari melanggar Al-Quran hadis dalam hal ini judi ya. Judi kan melanggar Al-Maidah ya, ayat 90. Dari situ lihat ya, melanggar Al-Quran hadis menimbulkan masalah. Oke. Apalagi? Oke, saya penasaran nih waktu ini maaf ya, ini saya sebut karena sebagai contoh aja ya, biar kita ambil pelajarannya. Misalnya kisahnya Mario Teguh ya, yang Mario Teguh ini saya yakin beliau ini adalah orang yang baik gitu, yang bijak. Terus kemarin itu sempat ada masalah yang anak-anaknya datang mengaku, dan di situ ada sedikit masalah ya, sehingga mengganggu karirnya gitu. Terlepas dari itu semua, saya penasaran
apa sih yang dia langgar gitu dalam Al-Quran hadis gitu kan. Nah, saya ngecek gitu ya tentang data dia, banyak lah di internet. Ternyata beliau ini kalau nggak salah ya sekitar tahun 84 itu sampai 93 kalau nggak salah. Beliau ini kerja di bank ya, kerja di salah satu bank konvensional. Kita tahu ya, bank konvensional itu riba gitu. Nah, sedangkan pada tahun tersebut Mario Tigo ini yang menjalin rumah tangga dengan istri pertamanya dan menghasilkan anak dan lahirnya itu Kiswinar itu. Jadi saya melihatnya Kiswinar ini kan dihasilkan dari penghasilan yang riba gitu ya. Nah, sedangkan riba itu Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 279 lah, bahwa Allah dan Rasul yang memerangi riba. Nah, oleh karena itu saya melihat ini sebagai Allah tidak Allah memerangi Mario Teguh lah ibaratnya. Jadi Mario Teguh dibikin ya macam-macam masalahnya gitu kan, macam-macam masalahnya, jadi sehingga terjadilah yang masalah seperti itu ya, yang dia tiba-tiba ya ruwet lah pasti itu ya. Cuma maksud saya yakin Mario Teguh ini sosok yang baik, cuma karena itu gitu. Jadi masalahnya sebenarnya karena pelanggaran riba itu. Ya mungkin agak aneh. Mungkin kadang ya secara naluri itu kayak apa hubungannya, tapi ya gitulah. Aneh tapi nyata gitu guys. Oke. Apalagi ya? Lalu yang kecelakaan yang karena miras itu ya banyak ya, kayak misalnya selebgram Laura Anna gitu ya, yang dia bersama pacarnya habis minum minuman keras terus naik mobil kecelakaan ya memang gitu, maksudnya secara logika itu jelas ya, karena kita kesadarannya terganggu karena miras ya, jadi kita nyetirnya nggak bener gitu, nabrak gitu kan gitu. Jadi kalau itu cukup jelas ya sumber masalahnya tuh karena miras, dan miras mengganggu kesadaran kita dan sehingga terjadi kecelakaan. Itu logis ya, logis. Walaupun misalnya Laura Anna bukan Islam ya, kalau teman-teman cek di Alkitab ya, di Bible itu larangan miras sebenarnya ada. Coba aja cek, saya pernah cek larangan miras sama babi itu ada malah di situ ya. Oke, jadi terbukti ya di beberapa kasus itu melanggar Al-Quran dan hadis menghasilkan masalah ya. Lalu apa lagi ya? Ini agak merinding saya nih. Saya melihat berita bahwa salah satu anak dari Buya Arazi ya, itu jadi gini, anaknya yang umur 5 tahun ya tanpa sengaja nembak anak yang 3 tahun ya. Jadi kebetulan saat itu ada polisi datang main ke rumahnya Buya Arazi ya. Nah, terus si polisinya ini nyimpen pistolnya itu di meja gitu, sebelum meja. Jadi sehingga si anak yang umur 5 tahun ini ngambil pistolnya dan nembakin ke anaknya, ke adiknya yang umur 3 tahun, jeder gitu kan, mati gitu. Awalnya saya ngeliat berita itu kok bisa gitu, maksudnya kok kayak teledor banget atau apalah gitu ya. Tapi saya ingat ya kaidah yang itu, takdir buruk itu pasti ada pelanggaran Al-Quran hadis. Nah, terus saya mikir apa ini, agaknya sih ada satu ceramahnya Buya Arazi ya, yang itu saya cek kalau nggak salah ya sekitar 6 bulan sebelumnya Buya Arazi itu berceramah bahwa riba itu halal gitu. Jadi beliau tidak mengharapkan riba, padahal kan udah jelas ya di Al-Quran itu bahwa Allah
memerangi riba gitu. Allah dan Rasul memerangi riba, dan beliau men-state bahwa Allah riba itu halal, itu sangat inilah menentang gitu ya. Jadi makanya dia mendapat ujian yang berat itu, bahwa anaknya yang itu menembak yang satunya gitu. Itu yang saya lihat gitu ya. Walaupun bisa berargumen orang begini sih, wah saya berurusan dengan riba nggak apa-apa gitu. Nah beda, kalau Buya Arazi ini kan saya lihat sosok yang dekat dengan Allah, itu akan beda efeknya jika dia melanggar gitu kan. Ini saya berbicara di sini bukan tanpa sedikit pun merendahkan beliau, enggak. Saya yakin beliau itu ilmu agamanya tinggi. Cuma maksudnya gini, misal ada gini nih, untuk menganalikan gini, misal seorang menteri menghina presiden, itu kemungkinan menteri menghina presiden di depan istana pasti besoknya di penjara. Beda dengan misalnya orang Papua teriak-teriak gitu, presiden brengsek gitu, orang Papua mungkin dibiarin aja gitu, ya kan, paham ya? Jadi ketika kita dekat dengan sosok yang berkuasa tapi kita menentang, nah itu baru azabnya keras itu. Nah begitu pula dengan kasus Buya Arazi ini, yang beliau dekat dengan Allah gitu kan, sosok yang berilmu, tapi malah mengatakan riba itu halal. Itu teman-teman bisa cek deh, ada videonya kok, video ceramahnya. Jadi ya sekali lagi bukan maksud mengumbar masalah orang atau apa, tapi lebih ke pelajaran yang dipetiknya, bahwa melanggar Al-Quran dan Sunnah itu akan menimbulkan masalah, itu aja. Lalu apalagi ya case-nya walaupun gini guys, walaupun ada hal-hal yang belum ketemu, misalnya gini, yang kemarin ini misalnya kasus kecelakaan wartawan di tol ya, itu karena saya kekurangan data ya, itu pasti ada yang dilanggar. Tapi saya sekilas katanya mereka tuh berhenti karena ada debu di kaca gitu. Menurut saya itu nggak lazim ya. Kok bisa-bisanya tiba-tiba ada debu yang mengganggu? Jadi kemungkinan besar ya, kalau hal-hal yang kayak gitu tuh kemungkinan besar mereka tuh dizolimi, memang ada yang berniat membunuh mereka gitu. Jadi karena itu ya penglihatan saya, ada yang membunuh mereka jadi dengan seolah-olah kecelakaan gitu, padahal itu pembunuhan berencana gitu. Yaitu kuncinya itu di situ, tiba-tiba kok ada debu yang menutupi di kaca, itu sih. Jadi itu pembunuhan berencana yang menurut saya itu gila sih. Kemungkinan kayak semacam gini nih, si kacanya itu diberi gini nih, ini yang saya lihat ya, si kacanya ini memang dia diincar oleh segerombol orang yang punya teknik khusus, teknik rahasia membunuh. Jadi teknik rahasia membunuhnya tuh bahasanya tuh apa ya, membuat kerusakan kecil, gimana ya. Jadi gini, kayak saya ceritain aja deh. Jadi kayak di kacanya ini dia kayak melapisinya dengan cairan tertentu ya. Pertama tuh cairan tertentu. Aduh, sorry. Ya mungkin kayak lengket gitu ya. Cairannya kayak lengket. Nah dengan cairan itu, ketika dia maju, kan dengan sedikit demi sedikit debu nempel, itu jadi ketutup kan. Nah jadi itu jadi kecelakaan. Jadi nah itu, orangnya ini dia paham teknik membunuh tingkat tinggi. Jadi dia
pakai teknik halus gitu, kecil tapi fatal gitu. Tapi dia memang sengaja untuk membunuh gitu. Dia niatin membunuh dengan cara seperti itu. Ada memang orang-orang seperti itu yang biasanya itu teknik kuno ya. Itu teknik kuno dan itu banyak sih. Bukan banyak ya, maksudnya teknik kuno biasanya dari kerajaan zaman dulu sih itu tekniknya. Yang ya turun ya, ilmu membunuhnya turun gitu. Jadi saya melihatnya kalau yang kasus wartawan itu ada kezaliman kepada mereka ya. Walaupun pasti juga sih ada kesalahannya dalam Al-Quran dan hadis ya, kalau dari sudut pandang si wartawan. Cuma karena saya tidak kenal dan mungkin bukan artis ya, jadi datanya kurang gitu, jadi belum bisa dicek. Nah ini tadi saya bahas secara ini aja ya. Terus apa lagi ya, kasus-kasus yang lain. Ini saya ingin menyuarakan apa sih? Apa yang saya suarakan adalah melanggar Al-Quran dan hadis itu akan dapat masalah, itu pasti gitu. Terus ya ini kasus almarhum Uze juga kan, beliau kan kecelakaan malam-malam sendirian, itu dia melanggar juga kan 2 hadis ya, yang tidak boleh bepergian malam, terus tidak boleh bepergian sendirian, itu dua-duanya makanya terjadi takdir buruk gitu ya. Oke, apalagi nikah Ardila yang zaman dulu juga itu, perjalanan malam dari Jakarta ke Bandung gitu kan, malam-malam terus cuma berdua ya. Bahkan berdua ini lebih parah dibanding sendiri, karena berdua ini disebutkan dalam hadis tuh 2 setan kan. 2 setan ini mungkin kayak bisa jadi teman tuh kayak musuh dalam selimut ya, mungkin ya, walau alam ya. Cuma berdua tuh lebih parah dibanding sendiri kalau bepergian gitu. Jadi nikah Ardila itu kan sama sih, melanggar bepergian malam dan tidak 3 orang, jadi harusnya minimal bertiga gitu. Lalu apalagi ya, ada sih yang lain, cuma kadang saya nggak enak ceritanya ya, kasus artis yang lain yang kadang aduh kalau diceritain nggak enak gitu. Jadi ya gitu deh intinya guys. Saya kadang ngeri banget ya kalau ngeliat masalah tuh kelihatan gitu, oh ini karena melanggar ini. Ini juga ada, tapi ini ketua, ini RW daerah sini ya. Jadi di daerah saya tuh ada ketua RW yang terkenal korupsi gitu ya. Ya udah kelihatan banget korupsinya gitu. Terus lucunya gini. Jadi karena ya beliau korupsi udah banyak dan udah kentara, terus terjadi kasus begini. Jadi dia tuh ngebuka mobil yang pintunya tuh yang digeser. Nah dia tuh nutup pintunya sendiri dengan kencang, tapi jarinya masih ketinggalan. Jadi jarinya langsung kecepet tuh sampai jarinya patah dan diamputasi. Coba kita berpikir ya, dia korupsi kan mencuri ya, terus jarinya patah, itu seolah-olah kisos langsung dari Allah gitu. Ngeri ya. Saya merinding sih ketika dengarnya tuh. Tapi orang rata-rata kan tidak berpikir ke situ ya, berpikir bahwa itu kecelakaan. Iya kecelakaan, tapi seolah-olah kisos Allah langsung gitu. Banyak sekali guys yang ya memang tidak semua, gimana ya, mungkin ada orang yang mencuri dan dia belum mendapatkan balasannya, mungkin ada ya. Tapi pasti ada masalah yang lain dalam bentuk lain gitu guys. Walaupun misalnya dia tidak mengalami hal patah tangan seperti itu gitu ya. Jadi bisa bentuk masalahnya tuh teralihkan ke hal yang lain oleh Allah gitu ya. Contoh misalnya dia menjadi sakit-sakitan ya. Jadi begitu guys konsepnya tuh ya. Jadi intinya rumusnya adalah melanggar Al-Quran dan hadis maka akan menimbulkan masalah. Jadi supaya kita tidak mendapatkan masalah,
sebaiknya kita berusaha untuk sesuai Al-Quran dan hadis gitu ya, berusaha untuk sesuai. Nah, walaupun gini nih, walaupun sesuai dengan Al-Quran itu tidak menjamin kita kaya, itu tidak menjamin kaya, tapi setidaknya kita tidak punya banyak masalah gitu. Jadi itu yang saya dapat dan saya anggap itu Tarekat Al-Mahdi gitu ya. Jadi gini, kenapa disebut Tarekat Al-Mahdi? Jadi saya tuh pernah belajar silat ya. Di silat itu ada kaidah namanya ada istilah madi. Madi dalam silat yang saya pelajari itu adalah membendung ya, membendung tenaga gitu. Nah, makanya istilah itu saya pinjam ya. Jadi di kaidah ini dengan sebagai diri kita gitu. Diri kita membendung untuk tidak melakukan pelanggaran Al-Quran dan hadis ya. Jadi kita tuh membendung diri sendiri supaya kita tidak melakukan pelanggaran Al-Quran dan hadis. Makanya tarekatnya Madi. Tapi biar agak keren, jadi saya plesetin Tarekat Al-Mahdi gitu. Ya, jadi sebenarnya tidak ada hubungannya Tarekat Al-Mahdi yang saya dirikan ini tidak ada hubungannya dengan Al-Mahdi yang populer itu, sebenarnya bukan ya. Lebih ke ya itu asal saya minjem istilah Mahdi di silat itu. Jadi kita membendung diri supaya tidak melakukan pelanggaran Al-Quran dan hadis ya, supaya kita tidak dapat masalah. Apalagi ya teman-teman, kalau misalnya ada masalah apa bisa tulis gitu. Oh ya, ada juga masalah nih, tapi ini temennya temen nih muslim dua-duanya, dan ya kasih ya, dan innalillahi, kedua anaknya itu cacat ya. Jadi kedua anak cacat. Saya heran ya, kenapa ternyata kedua-duanya itu kerja di bank konvensional riba gitu. Jadi gimana ya, ada gitu pelanggarannya yang menyebabkan masalah gitu. Dan yang paling ngeri memang berhubungan dengan riba gitu. Kalau riba ini kayak fatal gitu kalau saya lihat. Saya dulu saya juga pernah kerja di bank gitu dan merasakan sendiri masalah yang begitu luar biasa dahsyat gitu. Dan akhirnya saya karena saking anehnya gitu, ya udah saya keluar. Yang paling sepele waktu saya pernah dulu kerja di bank, itu saya pernah ngumpulin emas ya. Jadi dari tabungan gitu ya, dari tabungan maksudnya dari gaji saya sisihkan nabung emas itu sampai sekitar 150 gram kurang logam mulia ya waktu itu hilang guys, ketika itu ada aja ya. Jadi ketika saya bepergian itu saya bawa gitu, karena waktu itu teman saya bilang udah bawa aja gitu kan. Jadi si emas itu saya bawa naik bus berdua, saya simpan di tas gitu, dan tasnya kan disimpan di atas itu di bis ya, simpan di situ ya. Karena perjalanan jauh sempat ketiduran gitu kan. Terus ketika bus jalan gitu, sempat busnya berhenti karena kayak bau kebakar itu ya. Jadi busnya mogok lah mungkin ya, keluar. Terus saya langsung ambil tuh tas, langsung cek gitu ya, udah nggak ada. Tasnya ada, si logam mulia yang hasil nabung gitu ya, itu hilang semua. Dan itu penghasilan dari kerja di bank konvensional, bank riba ya. Coba kita merenung, dan teman saya pun banyak ya masalahnya ya. Ada waktu saya kerja di bank tuh, ada teman saya yang satu jabatan gitu ya, satu job desk. Nah, dia dapat masalahnya tuh kanker rahim karena dia wanita ya. Kan itu cobaan berat gitu ya. Jadi kalau berhubungan dengan riba itu cobaannya berat-berat guys.
Terus saya juga pernah ini ngobrol sama teller bank konvensional juga, karena saya pernah curhat tentang kejadian saya itu. Dianya nimpalin, Pak, saya semenjak jadi teller katanya, itu tiap minggu tuh ada aja saya kecelakaan motor katanya. Coba itu, tiap minggu kecelakaan motor guys, pas dia kerja di bank aja. Jadi sebelum kerja di bank dia nggak suka kecelakaan gitu. Jadi ketika ada pelanggaran itu akan ada masalah ya, pelanggaran akan ada masalah, walaupun bentuk masalahnya bisa beda-beda ya, apalagi menyangkut riba ya, beda-beda, dan biasanya lumayan tinggi kalau berhubungan dengan riba, karena kaidahnya gini nih yang saya dapat ya, ketika kita melaksanakan hal yang haram itu menimbulkan dosa ya, dan dosa itu menimbulkan masalah, dan si besarnya masalah ini tuh berbanding lurus ya, besarnya masalah ini berbanding lurus dengan dosanya. Jadi semakin dosanya besar maka masalahnya akan semakin besar. Ini yang saya saya perhatiin ya. Nah, riba ini adalah dosa yang besar ya. Riba ini dosanya besar banget, bahkan disebutkan seperti 73 anak tangga gitu kan. Dan tangga yang paling kecilnya itu adalah seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Jadi dosanya begitu besar, makanya masalahnya besar ya. Dan ya, saya pun banyak juga masalahnya yang ruwet gitu ya. Cuma maksudnya saya ingin sharing ini gitu, bahwa Al-Quran dan hadis itu benar-benar real gitu, real. Kalau kita langgar itu, apalagi yang larangan-larangan besarnya, udah kita bakal dapat masalah yang aneh-aneh gitu guys. Dan redaksi Al-Quran itu sangat teliti guys. Saya pernah baca kan, ada ya kalau di Al-Quran tuh larangan tentang misalnya larangan berzina ya, itu redaksinya gini, dan janganlah kamu wala taqrabuz zina ya, dan janganlah kamu mendekati zina. Saya sempat mikir, kenapa dilarang mendekati zina, kenapa nggak bahasanya dilarang berzina? Nah, waktu itu Ustadz pun kalau ceramah tentang itu nggak clear gitu. Tapi setelah saya renungi sendiri ya, ternyata mendekati zina pun kita bisa dapat masalah. Kenapa? Begini, contohnya gini, misalnya ada cewek nih, sini dong main ke kosan gitu, sendirian gitu, sini dong ngobrol-ngobrol aja, atau ya seperti itu ya. Terus misalnya si laki-laki ini datang, pas datang baru aja masuk, tiba-tiba si ceweknya teriak, tolong gitu kan, saya diperkosa, tolong. Nah itu, jadi Al-Quran itu sangat akurat gitu. Jadi dengan dekati zina pun kita bisa kena masalah gitu kan. Jadi si laki itu kan kena fitnah ya, terus misalnya diramein apa gimana gitu. Jadi Al-Quran hadis itu benar-benar akurat. Jadi kalau kita langgar kita akan kena masalah. Ya itu salah satu contohnya ya, kalau melanggar itu Al-Quran dan hadis. Lalu apa lagi ya, karena sekarang nih saya nggak terlalu melihat banyak berita artis bermasalah, jadinya saya agak bingung dapat materinya gitu ya, tentang apa. Apa lagi ya, please, masalah yaitu. Jadi teman-teman bisa cek nanti ada webnya di Al-Mahdi, atau nanti lihat di deskripsi ya, almahdi.web.id, terus /thariqat ya, atau almahdi.web.id. Nah di situ teman-teman bisa lihat sendiri. Di situ ada penjelasannya, terus ada PDF yang bisa teman-teman download ya. Itu dijelasin lebih detail lagi tentang Thariqat Al-Mahdi ini, tentang kaidah melanggar Al-Quran dan hadis akan dapat masalah gitu. Oke.
Jadi kemungkinannya dua sih, masalah itu karena Al-Quran dan hadis ya, atau karena ada yang zolim kepada kita gitu. Jadi diam-diam dikasih masalah. Ada maksudnya ada juga, bisa juga karena ada orang yang dengki, yang diam-diam memberikan masalah itu ke teman-teman gitu. Jadi cuma ada dua kemungkinannya, kita melanggar ya, karena ada tuh kita melanggar ya, karena itu di surat Yunus 44 ya, kita melanggar sendiri dan kita dapat masalah, atau yang kedua kita dizolim orang. Karena ini ada juga di ayat Al-Quran ya, saya lupa ayat berapa ya, yang isinya sebagian kamu adalah cobaan bagi sebagian yang lain. Jadi ada orang-orang dolim yang mengintai teman-teman, jadi waspada ya. Ya biasanya orang deket ya, atau apalah tokoh politik atau gimana. Jadi itu apa yang ingin saya sampaikan, dan sekarang makin menggila sih kalau saya lihat ya, kejadian-kejadiannya makin parah gitu. Terus juga ya gitu sih paling. Jarang-jarang saya pakai gini, biasanya saya pakai slide gitu kan, pakai slide, tapi nggak apa-apa lah, kali-kali kayak ngobrol gitu kan. Saya sudah lama ngobrol nih, kelamaan jomblo jadi nggak tahu sih nih. Jadi kadang aneh ya, maksudnya jadi kalau teman-teman tuh jangan melihat oh si Anu ganteng atau si Anu cantik kok jomblo mulu, jangan begitu guys. Jadi bukannya saya tidak mencari istri guys. Nah kemarin nih saya hampir gue jadi curhat nih ya. Ya itu bagian dari takdir ya, jodoh, rezeki, maut itu bagian dari takdir. Yang penting kita berusaha ya. Wah kemarin tuh saya ada deket lah sama teman cewek gitu ya, jadi curhat nih, gak apa-apa lah ya. Deket dengan teman cewek, terus sampai sekitar bulan Juli kemarin terakhir ketemu, dia curhat, dia benci banget ya, dia benci banget dengan mantannya. Jadi anggaplah mantan si cewek ini namanya siapa namanya, anggaplah namanya Desi ya. Nah si Desi ini bilang ke saya gitu kan, aku tuh bete sama mantan aku katanya, mukanya tuh kayak pengen bunuh orang gitu. Kenapa emang gitu? Waktu itu udah hampir married, udah sewa catering macam-macam, malah nggak jadi gitu kan. Ya mungkin dia jadi kayak benci banget, dan itulah hari terakhir saya ketemu dia gitu. Terus pas udah itu saya antar pulang, soalnya saya chatting hilang gitu, padahal tadinya saya mau merit sama dia dalam jangka waktu dekat. Nggak ngerti ya, maksudnya gitu guys. Istri emang ya gitu, jodoh rezeki maut emang kita nggak pernah tahu. Jadi walaupun saya ganteng nih dan jomblo, jangan teman-teman heran gitu, emang ada yang begitu tuh. Yang contoh kayak penyanyi terkenal juga, Ariel, ganteng, terkenal, banyak duit, masih jomblo. Jangan teman-teman herankan itu gitu. Ya memang hal-hal yang menyangkut jodoh rezeki maut memang itu takdir sih. Jadi curhat ya. Ya gitu lah guys. Apalagi ya, ini sebenarnya gue pengen ngobrol aja, cuma nggak ada teman ngobrol nih, nggak ada. Jadi lu aja dengerin ya. Kali ada kalau ada subscriber saya yang wanita masih single, boleh komen kita chatting. Ya gue kadang ini gue teringat lagi nih masalah kok jadi saya harus menjaga nih
Saya juga ngelihat kisahnya Pangeran Al-Walid. Pangeran Al-Walid ini 19 tahun, kalau nggak salah ya 19 tahun. Dan saya ngelihat kenapa ini ya, kembali dong kaidahnya, takdir buruk itu disebabkan oleh pelanggaran ya Al-Quran dan hadis. Nah, saya cek gitu kan, saya mendapatkan satu fakta ya, ternyata Al-Walid ini vegetarian. Terus kenapa vegetarian? Vegetarian itu ternyata melanggar surat Al-Maidah ayat 87. Yang isinya kurang lebih begini. Tidak boleh mengharamkan apa yang Allah halalkan. Jadi dia terjadi begitu. Lalu korelasinya apa, logikanya gitu kan? Masa vegetarian terus jadi kecelakaan, itu gimana maksudnya? Ya, ternyata korelasinya begini guys. Ini ketika saya ketik ChatGPT ya, ternyata di daging itu ada suatu zat ya yang bisa bikin otak kita tuh responnya cepat gitu. Nah, sedangkan si Al-Walid ini, dia itu kan punya mobilnya sport car kan, yang ngebut gitu, ngebut mungkin 300 kilo per jam gitu, apa ya minimal 200 ke atas kan. Nah, karena dia vegetarian, kurang daging yang menutrisi ke otak itu, jadi mungkin dia responnya kurang gitu, jadi dia nabrak gitu guys. Jadi beberapa yang dilanggar itu ada ininya, korelasi masuk akal gitu ya. Kalau kecuali yang agak-agak nggak masuk akal tuh kalau riba tuh bener-bener ini banget, nggak nalar lah masalahnya tuh, karena emang dosanya besar ya kalau riba ya. Mungkin ya gitu guys, terbukti ya. Jadi melanggar Al-Quran dan hadis menimbulkan masalah. Oke. Saya nggak pernah bosan ngulang-ulang itu biar teman-teman masuk gitu, karena beberapa orang ini ada yang cepet nangkepnya dengan kayak ini. Ada beberapa orang menyangkal gitu. Jadi saya akan selalu berulang kali ya ngomongin kaidah ini. Lalu apa lagi ya? Udah berapa menit? 42 menit ya. Oke. Ntar lagi. Apa lagi ya? Paling gitu aja kali ya. Udah habis masalahnya. Oh, ada sih masalah ini mohon maaf banget ya, ini saya cerita tapi nggak boleh deh, itu karena sensitif ya kalau cerita yang masalah artis yang itu gitu, agak sensitif. Mungkin itu skip dulu. Gimana ya, kadang pengen saya sampein karena itu bikin kita makin yakin gitu. Kadang ini deh, ya udahlah, ya Allah, yang penting niat saya baik lah. Oke, yang kisah Dewi Yul ya. Dewi Yul ini kan married, terus terus anaknya kalau nggak salah ya, yang pertama kedua tuh cacat kalau nggak salah, yang ketiga ini normal, seorang petinju gitu. Nah, saya juga sempat melihat videonya yang dia ini ya, kayak kenapa saya mengalami hal ini begitu ya, kurang lebih video Dewi Yul. Saya juga heran, ini kenapa ya, pasti ada yang dilanggar. Nah itu kan kaidahnya gitu, pasti ada yang dilanggar. Terus saya cek gitu, ternyata beliau itu menikah dengan suaminya itu masing-masing agamanya, yang jadi si lakinya Kristen, yang Dewi Yulnya Islam gitu. Nah, maka anaknya yang pertama kedua cacat. Nah, maaf ya ngomong ini coba. Nah, terus yang ketiganya kenapa sehat? Ternyata pas yang ketiga ini suaminya ini mualaf gitu, jadi yang terakhir ini normal gitu guys. Jadi
Kalau ini kan cukup intuitif, nyambung ya, karena seolah Allah tuh menegur dari sisi keabsahan pernikahannya dan dari sudut pandang Islam gitu. Ya biar kita makin yakin aja lah gini. Bukan saya menjelek-jelekan, enggak, karena semua orang punya masalah, dan itu supaya tidak ada masalah maka sebisa mungkin kita berbanyak sesuai dengan Al-Quran hadis. Oke, misalnya teman-teman udah yakin nih, saya yakin Al-Quran hadis itu kalau kita sesuai, insya Allah kita tidak ada masalah. Nah cuma tantangannya memang ada dua ya, kalau saya perhatiin tantangannya dua. Yang pertama, bisa jadi kita tidak tahu bahwa itu tuh dilarang gitu ya. Nah kalau ini memang kita harus rajin ya, mengupdate ilmu kita gitu ya, supaya kita tahu ini nggak boleh. Jadi jangan sampai kita melanggar sesuatu karena kita tidak tahu gitu, jangan sampai itu. Kayak waktu dulu saya pernah kerja di bank ya, karena saya nggak tahu waktu itu kerja di bank tuh riba gitu, nggak tahu saya. Jadi karena waktu itu ada lowongan nih Bang, terus ya saya nge-play aja, dan itulah yang duluan nyangkut gitu, duluan diterima gitu. Yang pertama ya itu karena ketidaktahuan. Terus yang kedua itu karena dorongan nafsu. Nah jadi kita tahu nih hal itu tuh dilarang, tapi itu ada pergolakan batin karena nafsu kita kadang ke arah situ, atau godaan setan ya. Nah ini memang kita harus tetap juga selalu berdoa juga kepada Allah bahwa supaya kita dikuatkan untuk tidak melakukan pelanggaran, karena ketika melakukan pelanggaran itu pasti tercipta masalah, cepat atau lambat gitu kan. Cepat atau lambat pasti akan menghasilkan masalah. Jadi ya itu memang di situ tantangannya ya. Saya nggak tahu sih ada orang yang nonton sampai segini. Kalau ada keren. Ya gitu aja guys. Oke, terakhir saya ingin tutup dengan kalimat gini. Teman-teman percaya Allah itu satu? Percaya? Oke. Teman-teman percaya Nabi Muhammad utusan Allah? Percaya? Teman-teman udah Islam. Dan yang terakhir, teman-teman percaya nggak melanggar Al-Quran dan hadis akan menimbulkan masalah? Atau bahasa lainnya, sumber masalah itu dari pelanggaran Al-Quran dan hadis. Percaya nggak teman-teman? Kalau teman-teman percaya tiga-tiga itu, maka teman-teman bertarekat Al-Mahdi. Selamat ya. Teman-teman sudah menjadi bagian tarekat Al-Mahdi, dan teman-teman kalau bisa grup ini gabung di bawah nih ada link grup tarekat Al-Mahdi, biar kita semakin bersatu memperbanyak wawasan kita dan saling mengingatkan juga ya, supaya kita tetap teguh pada tali agama Allah ya. Oke, begitu aja guys. Semoga ada manfaatnya. Kalau ada pertanyaan silakan tanya di bawah. Oke, gitu aja. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.